podcast Casting Sharing. Saya Nanda Juwita dan rekan saya. Aku Mutia Analisa Fida. Kami berdua akan memandu obrolan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang isu yang sering kali beredar di masyarakat, yaitu sampai menumpuk di lingkungan masyarakat. Dan kita juga kedatangan narasumber nih, yaitu Kak Farel, ahli lingkungan. Hai. Kak Rizka sebagai perwakilan warga sekitar nih. Dan Kak Vela, perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Padang, jurusan Kesehatan Lingkungan. Halo. Kak Rizka, bisa diceritakan bagaimana sih kondisi lingkungan Kak Rizka? Ya, di lingkungan kami masih banyak sampah berserakan seperti di selokan, jalan, dan taman. Hal ini membuat lingkungan menjadi kotor, bau, dan kurang nyaman. Kalau menurut Kak Vela, bagaimana? Mungkin ya keresahan masyarakat itu merupakan hal yang wajar, karena membuang sampah sembarangan itu bukan hanya mengganggu keestetikaan aja, tapi juga mengganggu kesehatan, kenyamanan lingkungan. Banyak kok warga mungkin merasa sudah frustasi, mereka sendiri aja yang membuang sampah pada tempatnya, ada juga sebagian yang tidak. Maka tetap saja dibuang sembarangan. Betul kata Kak Bella, sampah yang berserakan dapat menyebabkan saluran air tersumbat dan juga dapat menyebabkan banjir jika hujan deras, dan bahkan mengganggu ekosistem lokal. Apakah masyarakat juga khawatir soal dampak jangka panjang terhadap lingkungannya, Kak Rizka? Ya, warga khawatir dengan dampak jangka panjangnya, terutama sampah plastik yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah dan sungai. Lalu menurut Kak Farel nih, apa penyebab utama dari menumpuknya sampah di lingkungan masyarakat? Penyebab utamanya itu yang pertama kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua mungkin kurangnya fasilitas sampah, yakninya tidak di semua tempat ya ada tempat sampahnya gitu. Jadi masyarakat kalau tidak ada tempat sampahnya asal buang sampah gitu kan. Yang ketiga kurangnya pengelolaan dari RT mungkin RW ataupun kelurahan. Kalau menurut Kak Vela, kan sebagai calon tenaga sanitasi itu, menurut Kak Vela gimana? Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Farah tadi ya, selain itu mungkin karena perilaku masyarakatnya yang kadang masih terbiasa membuang sampah sembarangan, itu seperti di pinggir jalan, selokan, itu mungkin disebabkan karena rasa malas atau mereka itu tidak merasakan efek langsungnya seperti itu. Ya, kami sering kerja bakti membersihkan lingkungan, tetapi masih ada saja warga yang membuang sampah sembarangan. Lalu bagaimana cara efektif menanggulangi masalah ini, Kak Farel? Coba dijelaskan kepada kami semua yang ada di sini. Menanggulanginya itu yang pertama mungkin kita sebelum membuang sampah ya, kita dapat memilah dulu sampahnya, baik itu dari sampah anorganik, organik maupun limbah B3. Dan kita juga bisa membuat sampah organik itu menjadi berguna, contohnya membuat kompos. Terus yang ketiga mengikuti program bank sampah. Kalau menurut Kak Vela, gimana? Mungkin selain itu ya, yang penting itu seperti melakukan edukasi kepada masyarakat, misalnya melakukan kampanye tentang dampak sampah berserakan terhadap kesehatan lingkungan, atau membuat lomba kebersihan antar RT atau RW, serta juga bisa melakukan sosialisasi zero waste, dan juga yang disampaikan oleh Kak Farah tadi, program bank sampah untuk di Poltekkes Kemenkes Padang sendiri juga sudah ada. Bagaimana menurut Kak Rizka peran masyarakat dalam menanggulangi sampah berserakan tersebut? Kami mulai dari diri sendiri seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, dan mengajak tetangga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kalau menurut Kak Vela? Mungkin anak-anak juga bisa dilibatkan ya, seperti sekolah membuat proyek daur ulang atau lomba kebersihan, karena agar generasi muda kita ini terbiasa sejak dini akan peduli tentang lingkungan. Ada pendapat dari Kak Farel mungkin? Ada pelaku usaha lokal juga berperan.
misalnya UMKM bisa menggunakan kemasan ramah lingkungan dan dapat juga menyediakan tempat sampah. Nah, dari penjelasan narasumber hebat kita tadi, jadi intinya ini semua tanggung jawab kita semua, baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha. Ya, betul. Betul. Percakapan hari ini sangat bermanfaat ya. Terus menurut Kak Vela nih, langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar pengelolaan sampah berjalan dengan baik? Mungkin dari hal kecil aja terlebih dahulu ya, tetapi itu harus rutin dan konsisten seperti memilah sampah, mengompos, menggunakannya kembali sebagai barang yang bermanfaat, membuang sampah itu tersebut pada tempatnya, karena setiap hal kecil itu memiliki dampak yang sangat besar. Kami berharap semakin banyak warga yang peduli dan ikut menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih dapat membuat hidup menjadi sehat dan nyaman untuk semua. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang hebat-hebat hari ini dan teman-teman pendengar juga. Sampai jumpa di obrolan casing sharing selanjutnya. Dadah. I just had to let you know you're